Situ tersedia 25 musik kakak sekalian. Jadi 25 musik itu yang akan kami kaji selama menghadapi perlombaan. Kalau mungkin ekspresi ya, aku tuh kurang ekspresi banget. Tapi ketika aku percaya diri sama presentasi aku, nah itu aku babat habis ya. Ini ada nggak ya jalannya? Ini kok gini terus sih hasilnya dan sebagainya. Sempat kami itu berpikiran yang gitulah dan hampir was-was terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Garis Merah Podcast LVM Redline. Bersama saya Nur Indah Ansar selaku host pada podcast kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu luar biasa. Satu paket lengkap, 3 orang yang hebat yang baru saja mengguncang panggung debat nasional. Nah, gak tanggung-tanggung, mereka ini adalah juara 1 lomba debat nasional Gus Durian dan juara 1 Humanistic Debat Competition Season 2. Dan yang lebih keren lagi, salah satu dari mereka juga ditempatkan sebagai best speaker di ajang tersebut. Nah, langsung saja kita sambut tim debat kebanggaan kita. Halo Kak. Halo. Bisa perkenalkan dirinya satu persatu Kak, dimulai dari kita. Oh boleh. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan aku Yusniar. Bisa disapa Yus. Oke, halo semuanya. Kenalin nama saya Anugrah Ramadhani, bisa disapa Uga. Oke, halo teman-teman Garis Merah Podcast. Perkenalkan saya Dery Rizal. Teman-teman bisa sapa saya dengan panggilan Dery. Oke, jadi Kak, kan kakak ini sudah meraih 2 kemenangan besar ya di lomba debat nasional. Nah, gimana ya rasanya Kak meraih juara lomba tersebut sampai di titik ini? Dari Yus dulu. Kalau saya pribadi, karena ini adalah penantian lama kami dan akhirnya pecah telur di kedua lomba ini. Yang pertama itu di Sinjai dan kemudian dilanjut di Pekalongan, Jawa Tengah. Saya pribadi merasa sangat bersyukur atas kemenangan kami karena ini adalah hal yang sangat dinanti-nantikan, bukan cuma kami bertiga, termasuk instansi juga, termasuk komunitas kebanggaan kami, dan termasuk keluarga terdekat kami. Seperti itu. Boleh selanjutnya untuk teman-teman Dari B3 dah. Ya udah, aku tambahin dikit aja sih, lebih ke nuansanya ya. Kami udah hampir setahun lebih mencoba berbagai lomba dan juga belum berhasil. Sehingga ketika kami memperoleh juara ini dengan waktu estimasi itu kurang dari seminggu. Itu pencapaian besar banget bagi kami sih. Udah itu aja. Kalau dari saya, ketika kita berbicara mengenai bagaimana perasaan kami ya terkait daripada kemenangan kami di lomba ini, sebenarnya saya teringat perkataan dari sebuah tokoh terkenal di Indonesia, yakni Tan Malaka. Ini juga merupakan nama tim kami di Gus Durian Debat Competition, di mana Tan Malaka pernah menyatakan bahwa terbentur, dan terbentuk. Dan itulah gambaran kami pada saat ini, di mana berbagai tadi kegagalan-kegagalan yang kami hadapi. Namun pertanyaan sederhananya, apakah kami menyerah? Tentu saja tidak. Dan kami buktikan pada kemenangan kita hari ini. Mungkin itu kan? Ya, Masya Allah Kak, karena dari kegagalan kita bisa bangkit kembali dan mencoba tidak langsung menyerah gitu. Kak, selanjutnya dari 2 lomba ini mana nih yang paling berkesan di antara lomba tersebut dan kenapa Kak? Bisa dimulai. Kalau aku pribadi semuanya tentunya berkesan ya, punya kesan masing-masing. Misal di Sinjai, pandangan aku tuh kesannya adalah karena lawan kita tuh kan monstrat nih. Kita tuh sebelum-sebelumnya selalu gagal lawan monstrat. Nah, sekalinya ketemu di sana kita bisa kalahin dan itu tuh kesan yang begitu menggebu banget sih. Nah, kalau di Pekalongan kan juga tentunya kesannya berbeda ya. Kita lawan-lawannya itu orang-orang dari Jawa karena kita satu-satunya dari Sulawesi. Jadi kesannya tentunya berbeda gitu. Ya, kalau dari saya pribadi mengenai kesan kami di 2 lomba tersebut ya, yang pertama di Sinjai. Di Sinjai itu perlu kita ketahui bahwa di situ tersedia 25 musik kakak sekalian. Jadi 25 musik itu yang akan kami kaji selama menghadapi perlombaan. Maka mari kita bayangkan bagaimana 25 musik itu kami kaji sebelum perlombaan, dan itu yang kesan yang paling melekat ya pada lomba di Sinjai. Selanjutnya di Pekalongan. Sebenarnya lomba di Pekalongan itu
kami tiba di Jogja itu tanggal 17 dan tanggal 18 paginya kami harus sudah berlomba. Artinya apa? Kami tidak memiliki waktu sedikit pun untuk kaji emosi. Artinya ketika kita berbicara mengenai kesannya, semua mempunyai kesan masing-masing dan semua sangat berkesan bagi kami di dua perlombaan tersebut. Kalau aku pribadi sih, keduanya memang memiliki kesan masing-masing. Utamanya kan ini di Sinjai, itu kegiatannya itu berlangsung selama kurang lebih 5 hari, dari tanggal 12 sampai 17 April gitu. Dan selisih untuk ke Jawa, Pekalongan itu hanya 1 hari. Otomatis untuk dari segi pressure kami itu ada lebih gimana ya, agak besar, apalagi dipertemukan dengan the betters di seluruh Indonesia, dan ini tingkatan juga tingkatan nasional. Otomatis ada kesan masing-masing ketika kami memperoleh juara dari humanistik, kemudian di Gus Durian. Seperti itu sih, Kak. Oke Kak, benar-benar struggling sekali ya Kak, karena Betul. apalagi yang 25 masih itu tidak terbayang ya, tidak terbayang gitu. Oke, bisa diceritakan Kak pengalaman tak antara dua lomba tersebut? Langsung dulu. Dari saya ya, pengalaman kami di dua lomba tersebut selain daripada yang saya katakan tadi yang 25 emosi, tentunya persiapan dari lomba itu bukan hanya persiapan kami cuma 1 minggu, 2 minggu, tapi dari 2 bulan sebelumnya kami sudah persiapkan untuk lomba tersebut. Artinya kami memang serius dalam menghadapi setiap perlombaan. Mengapa demikian? Sebab mindset kami di stadium ketika kami mengikuti sebuah perlombaan hanya satu saja mindset kami, juara 1 atau tidak sama sekali. Artinya apa? Ini mindset kami yang terus kami tanamkan, bahwa artinya setiap perlombaan kami harus lakukan secara maksimal dalam bentuk apapun itu. Jadi setiap tantangan yang akan kami hadapi itu kita lakukan secara maksimal agar hasilnya maksimal juga. Jadi itu pengalaman yang sangat luar biasa ya di antara dua lomba ini. Tentunya memiliki pressure yang masing-masing berbeda. Artinya kami di Sinjai pressure-nya sangat kuat karena kami di Sulawesi Selatan terkenal IAIN Parepare itu lomba debatnya sangat kuat. Jadi begitu sangat pressure-nya sangat kuat. Sebenarnya di Pekalongan pressure-nya lebih kuat lagi. Kenapa? Karena mindset teman-teman, mindset pimpinan-pimpinan kamu sudah menyatakan bahwa kami sudah juara 1 lomba debat nasional di Sinjai. Artinya kami juga harus juara 1 lagi di Pekalongan, dan akhirnya kami membuktikan hal itu. Aman ya. Kalau aku pribadi, kalau berkaitan dengan pengalaman ya, betul banget yang dikatakan oleh Kak Dery tadi. Otomatis kan ini skalanya tingkat nasional, apalagi aku pengen banget atau penasaran banget dengan mahasiswa di Jawa nih. Misalnya pernah juga dapat satu statement, katanya mahasiswa Jawa itu kualitasnya lebih tinggi daripada mahasiswa di Sulawesi. Nah, otomatis ketika aku diperhadapkan dengan mahasiswa dari Jawa ini dalam skala lomba debat nasional, pressure-nya memang sangat tinggi, ditambah mereka kan dialeknya itu setiap hari sudah formal banget dan sesuai dengan EYD. Otomatis dari segi bahasanya saja kami tuh agak gimana ya, banyak sekali ketakutan, tapi dengan usaha kami semaksimal mungkin, sparring setiap hari, kaji emosinya, kerja sama timnya itu maksimal, sehingga pada akhirnya kami bisa meraih juara 1 tersebut. Seperti itu, Kak. Oh iya Kak, jadi benar-benar menantang ya Kak itu Betul banget. kedua lomba tersebut. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, bagaimana strategi kakak-kakak ini dalam menjalankan lomba tersebut? Nah, dalam persiapan hingga sampai tahap meraih kemenangan. Kayak strategi ya, saya sebenarnya terlebih dahulu. Tentunya pertama adalah penentuan coach dulu sih biasanya kan. Setelah itu kemudian juga kan biasanya kita ada seleksi internal dari komunitas itu sendiri ya. Kalau misalnya ada beberapa kita lakukan seleksi, nah hasil dari seleksi itu kemudian 3 orang yang dengan nilai tertinggi itu yang akan mewakili kampus. Nah setelah itu sih kemudian kan kita biasanya penentuan standing position, itu pun juga sesuai dengan bagaimana kemampuan setiap pembicara. Itu biasa.
Ya, mungkin sudah dijelaskan tadi ya mengenai bagaimana teknisnya ketika kita ingin mengikuti sebuah perlombaan khususnya di stadium itu sendiri. Mungkin saya akan sedikit bahas mengenai substansinya. Apabila kita berbicara mengenai lomba debat, teman-teman, lomba debat itu bukan hanya berbicara mengenai bagaimana cara kita berbicara biar bisa meyakinkan dewan juri, bisa menjatuhkan argumentasi lawan, akan tapi juga berbicara mengenai analisis dan kecepatan otak kita dalam berpikir. Dengan cara apa? Tentunya dengan memperbanyak perbendaharaan bahasa. Satu saja caranya teman-teman, dengan banyak membaca, dengan membaca isu-isu nasional, membaca buku dan segala macamnya. Maka dari itu, ketika kita ingin mempersiapkan apapun kita berbicara mengenai strategi sebelum perlombaan, itu kita harus banyak membaca bagaimana isu-isu nasional, bagaimana undang-undang terkait daripada mosi-mosi tersebut, bagaimana teori-teori yang di dalamnya, bagaimana dampak sosial dan segala macamnya. Agar apa? Agar pada saat nanti perlombaan, hasil bacaan inilah yang bisa membantu kita untuk bagaimana kita menyusun sebuah kalimat agar meyakinkan juri dan juga menjatuhkan argumentasi dari lawan. Kalau aku sih terwakilkan dengan mereka berdua. Boleh. Ya betul sekali. Jadi dalam debat itu Kak, apa sih yang lebih penting, data kuatnya atau pengaruh dari cara penyampaiannya? Oke, siapa dulu nih? Aku deh. Pembicara pertama ini. Secara pribadi ya, semuanya berkaitan Kak. Sebelumnya kalau aku di posisi tim kami itu sebagai pembicara pertama, kemudian ada Kak Dian sebagai pembicara kedua, dan Kak Nugra itu sebagai pembicara ketiga. Otomatis struktur argumentasi kami itu berbeda-beda tapi saling berkaitan. Nah, hal inilah yang menjadi strategi kami untuk sebagaimana mungkin kami bisa meyakinkan dewan juri, sebagaimana mungkin kami bisa menjatuhkan argumen lawan dengan cara apa? Dengan cara cantik dan dan sesuai dengan kode atau aturan dalam debat. Seperti itu sih Kak. Nah, mungkin dari saya selanjutnya Kakak, ketika kita berbicara mengenai data dan fakta serta bagaimana cara membawakan dari struktur bicaranya, mungkin ini yang sangat menarik menurut saya ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat video saya dalam berdebat, bagaimana deliver saya dalam berdebat, itu bisa saya katakan ya saya suka deliver yang keras ya, namun tetap dalam ranah yang baik. Dalam hal ini saya suka bagaimana deliver saya, ekspresi saya, intonasi saya itu bisa membuat orang lain sudah jatuh mental. Mengapa? Sebab ketika mentalnya lawan sudah rusak, yakin dan percaya sebagus apapun argumentasinya, maka pembawaannya juga tidak akan berhasil. Nah, itu yang paling pertama yang ingin saya sampaikan. Terus yang kedua, mengenai data dan fakta. Alangkah kosongnya teman-teman ketika kita berbicara secara tegas dan nyata, namun argumentasi yang kita bawakan itu kosong. Maka dari itu antara pembawaan gestur bicara dan juga data dan fakta merupakan dua hal yang saling berkesinambungan. Jadi bagaimana data dan fakta itu dapat dielaborasi dengan cara pembawaan yang baik. Artinya apa? Kedua hal ini tidak bisa berdiri sendiri. Data dan fakta itu tidak bisa dibawakan dengan baik ketika cara penyampaiannya buruk, dan juga cara penyampaian baik tidak akan maksimal ketika data dan faktanya amburadul. Seperti itu. Benar banget sih, mungkin aku lebih ke penegasan kembalinya ya, bahwa terkait dengan data fakta serta penyampaian argumentasi sebenarnya semua itu berkaitan. Bagaimana dengan delivernya kita itu mampu menyampaikan data fakta itu dengan baik, dengan cantik. Jadi saling berkaitan satu sama lain sih, Pak aja. Ya, tadi dari Kak Dia itu katanya bagaimana cara kita menjatuhkan mental lawan ya. Itu gimana cara Kakak membangun argumen yang elegan sehingga bisa menjatuhkan lawannya? Dari mana dulu nih? Dari saya dulu. Yang pertama teman-teman, yang selalu saya tanamkan dalam setiap pertandingan, bahwa sebelum kita naik di panggung, sebelum kita berbicara, satu hal yang harus dimenangkan pertama. Apa itu? Kita harus menang mental. Kenapa? Ketika kita sudah kalah mental, saya yakin dan percaya bahwa sebab apapun tadi argumentasi kita, bahkan tidak bisa kita deliver dengan baik ketika mental kita sudah rusak di awal. Maka ketika kita bertanya bagaimana menyusun argumentasi untuk bagaimana menjatuhkan mental dari lawan itu sendiri, kalau dari saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi, saya main di ekspresi teman-teman. Sudah yakin dengan argumentasi yang saya sudah susun sebelumnya. Saya sudah yakin nih bahwa argumentasi ini akan menang pada akhirnya dan juga akan menjatuhkan argumentasi lawan. Sisa apa? Sisa dari diri saya
saya, dari ekspresi saya, pembawaan saya dan segala macamnya. Makanya ketika saya sudah duduk di panggung, sudah menatap lawan, pasti saya akan tatap dengan tatapan sinis dan juga dengan senyuman yang meyakinkan. Agar apa? Agar mindset lawan sudah menyatakan bahwa oh ternyata lawanku sudah siap nih, kayaknya lawanku sudah siap sekali untuk kalahkan saya. Nah maka dari itu salah satu strategi yang selalu saya lakukan setiap saya melakukan perlombaan. Karena kalau kita berbicara mengenai bagaimana argumentasi yang elegan, sejatinya argumentasi itu kami susun pada saat kaji mosi. Dan yakin dan percaya teman-teman dalam kaji mosi ya sudah handal-handal semua ya. Terutama juga bagaimana kita dibimbing oleh para coach-coach yang ada di stadion. Mungkin itu Kak dari saya. Oh, dari kita boleh. Aku ya, mungkin lebih ke apa sih tadi soalnya lupa. Argumentasi yang elegan. Argumentasi ya, menjatuhkan lawan. Kalau hampir sama dengan pernyataan diri terkait dengan kesiapan mental. Kalau saya pribadi sih untuk menjatuhkan lawan itu adalah dengan argumentasi yang saya sampaikan itu saya percaya diri, dan ketika saya percaya diri di situ tuh saya akan sangat lebih mudah, lebih luas untuk menjawab argumentasi lawan, menjawab biasan mereka. Bahkan kalau mungkin ekspresi ya, aku tuh kurang ekspresi banget tapi ketika aku percaya diri sama argumentasi aku, nah itu aku babat habis ya. Mantap. Kalau aku pribadi ya, dari setelah mendengar keterangan kedua tim aku ini, kalau aku pribadi entah kenapa ya, setiap ikut lomba yang sangat berpengaruh pertama itu kan dari segi penampilan. Nah, kalau aku lihat lawan aku ya dengan penampilan yang sudah siap, entah itu rapi, entah itu anggun ya kalau perempuan, itu cukup meyakinkan dan cukup mengganggu otak saya bahwa oh my god, ternyata teman lawan debat aku itu sudah sesiap ini. Karena mau tidak mau ya, yang pertama kita lihat itu pasti fisik dan penampilan mereka kan. Nah otomatis dari setiap ikut lomba itu aku selalu on point untuk penampilan aku. Nah terkait dengan materi dan sebagainya itu berbeda lagi. Untuk porsi persiapannya itu jauh lebih tinggi lagi. Otomatis ketika kami tampil itu akan sangat berpengaruh dengan penampilanku juga, pembawaanku. Otomatis kan aku juga pembicara pertama ya, dan pembawaannya itu sangat dan mesti anggunli. Ada intonasi terkhusus untuk P1 itu ya, dalam artian bukan melebih-lebihkan, tetapi kodratnya memang di situ. Dan untuk terkait elegannya atau tidaknya itu kembali juga ke kepercayaan diri masing-masing. Seperti itu sih. Nah, jadi dari yang bisa dibilang bermain psikologi ya, karena psikis. Suka banget saya. Suka anugerah tadi tentang kepercayaan diri, itu pun dengan yesnya kayak kan juga kan kakak ini sempat meraih best speaker ya dalam lomba gymnastic debat competition season 2. Nah, boleh dibagi tipsnya Kak untuk sehingga meraih predikat Insyaallah. Ya alhamdulillah, pertama ya kami berhasil meraih juara 1 di lomba debat humanistik dan juga plus best speaker ya, pembicara terbaik dalam perlombaan tersebut, dan alhamdulillah diraih oleh saya. Kalau kita berbicara mengenai trik and tips untuk meraih sebuah pembicara terbaik, saya selalu tanamkan dalam diri saya sebuah perkataan dari tokoh terkenal juga di Indonesia, yakni Nelson Mandela. Nelson Mandela pernah menyatakan bahwa dalam setiap apapun itu dalam setiap perlombaan 2 hal saja yang selalu ditanamkan pada diri kita. Yang pertama, juara 1 atau terus belajar. Jadi saya merasa setiap perlombaan saya tidak pernah kalah. Kenapa? Karena kalau saya tidak juara 1 atau saya tidak menang, saya pasti akan belajar. Dari inilah bagaimana trik and tips itu untuk meraih best speaker. Mengapa setiap kami gagal, setiap kami kalah, kami terus belajar. Apa yang salah dalam diri kami, apa yang harus kami perbaiki dan segala macamnya. Sehingga dari hal-hal itulah yang bagaimana kita evaluasi setiap momen, setiap lomba, akhirnya bisa meraih hasil-hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya yang kedua adalah
seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita terus untuk belajar. Kami tidak pernah puas dalam berbagai hal. Mengapa? Setelah beberapa lomba-lomba sebelumnya, alhamdulillah setiap lomba offline ya, kami biasanya selalu berprestasi. Kemarin juga di Rapang juga kami juara 1 dan juga speaker di sana. Dan itulah yang bisa saya katakan bahwa setiap perlombaan itu kami jadikan ajang untuk bagaimana kita untuk belajar. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, dari diri saya bukan hanya pengaruh dari diri saya membawa saya menjadi pembicara terbaik di Sinjai, akan tetapi tentunya ada campur tangan dari para pelatih-pelatih kami di stadium. Ada coach-coach kami di stadium yang terus berusaha mengorbankan berbagai hal, mengorbankan waktu, tenaganya dan segala macamnya. Itu tentunya untuk melihat adik-adiknya meraih juara nasional. Dan alhamdulillah itu kami dapat buktikan di Sinjai dan Pekalongan, khususnya di Sinjai. Kami meraih juara 1 dan juga meraih gelar best speaker itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir saya suka sekali mengutip perkataan-perkataan tokoh-tokoh terkenal yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena itu yang saya jadikan motivasi bahwasanya kita sama-sama di Indonesia, kita sama-sama makan nasi dan segala macamnya. Mengapa para tokoh-tokoh itu hebat sedangkan kami tidak bisa? Artinya tidak ada penghalang, pasti kami juga bisa sukses. Maka dari itu, mungkin terakhir ya, ini saya katakan dari Bapak B.J. Habibie. Nah, yang juga terkenal, tokoh yang sangat terkenal di Indonesia dan juga tokoh yang lahir di kota Parepare. Jadi sama-sama kan lahir di kota Parepare. Nah, semoga juga kecerdasannya bisa sama ya. Beliau pernah mengatakan bahwa di dunia ini itu sebenarnya tidak ada orang yang langsung pintar, tidak ada orang yang langsung cerdas. Akan tetapi orang yang pintar dan orang yang cerdas itu adalah orang yang ingin berusaha semaksimal mungkin. Nah, maka dari itu terus memotivasi saya bagaimana terus belajar, memaksimalkan berbagai hal, berbagai momen waktu sehingga bisa mencapai apa yang saya capai hari ini dan semoga bisa mencapai apa yang saya inginkan lagi ke depannya. Mungkin itu Kak. Banyak sekali ya. Nah, bagus Kak, keren sekali tips-tipsnya dan itu terbukti dengan kemenangan di 2 lomba. Alhamdulillah jadi juara 1 ya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Kak, apakah ada dinamika kerja tim kalian saat persiapan lomba? Banyak sih. Kak, yes. Iya. Banyak Dari banget. mana nih? Boleh deh, aku Oke. dulu dikit aja nanti bilang Nah, kalau terkait dengan dinamika, ini kan kita kembali ke awal bahwa ini adalah penantian lama kami. Kalau semisal ini diibaratkan dengan jodoh ya, ini jodohnya baru datang setelah bertahun-tahun. Nah, terkait dengan dinamikanya, kami tuh sempat berada di satu momen itu hampir, aduh, ini ada nggak ya jalannya? Ini kok gini terus sih hasilnya dan sebagainya. Sempat kami itu berpikiran yang gitulah dan hampir was-was terus ya. Tapi di tengah perjalanan kami juga saling menguatkan. Apa yang menjadi beban itu kami lengkapi, apa yang menjadi kekurangan itu kami berbenah, apa yang menjadi kesalahan-kesalahan di momen sebelumnya itu kami usahakan untuk kurangi dan maksimalkan memberikan yang terbaik, utamanya untuk komunitas tercinta kami, kebanggaan kami, instansi kebanggaan kami, kampus tercinta kami, dan hal-hal tersebutlah yang menjadi kekuatan atau power kami untuk kembali bangkit, untuk memberikan yang terbaik, tidak untuk diri kami semata atau diri pribadi kami, tapi banyak hal yang membuat kami sehingga pada akhirnya bisa meraih momen yang luar biasa seperti ini. Oke, itu aja sih kalau aku. Dari saya berbicara mengenai dinamika menarik juga. Banyak ini ya. Dinamika sebab tentu setiap perlombaan ada dinamikanya teman-teman. Khususnya di Sinjai. Di Sinjai itu dinamikanya banyak sekali emosi yang harus kami kaji dengan batas waktu yang sangat terbatas. Sehingga pada saat penyisian grup, karena kami itu berada di grup B, kami satu grup dengan Stay Yapis, terus kami satu grup dengan Umi dan juga sama Unsrah. Jadi satu grup ada empat tim. Nah, dalam grup itu tentu ada beberapa emosi yang harus kami kaji dan pada saat di match pertama melawan Umi kami menang, lawan Stay Yapis juga tak kalah ya, kami menang juga.
dan kami sudah berhasil meraih posisi lolos otomatis ke babak semifinal. Pertandingan ketiga kami lawan Universitas Samratulangi Manado. Nah, ini perasaannya sangat kuat teman-teman. Mengapa? Bayangkan teman-teman, satu hari kami harus bertanding 3 kali. Nah, jadi indah ya, di hari pertama kami di hari pertama tanding 1 kali, terus di hari kedua kami harus tanding 2 kali melawan Stay Takalar sama Unsrat Samratulangi Manado. Nah, di sanalah perasaannya teman-teman. Mengapa? Sebab sebelum tanding melawan Unsrat itu P1 kami sempat drop ya, kurang fit badannya pada saat lawan Unsrat di babak penyisihan, dan hasilnya ya mungkin pada saat itu kami tidak maksimal. Akhirnya kami kalah ya di babak penyisihan itu melawan Universitas Samratulangi Manado pada saat itu. Pada Samratulangi Manado itu juga terkenal dengan debatnya dan juga kajian hukum yang sangat kuat. Namun yang saya katakan tadi teman-teman, dalam hal perdebatan yang selalu tenangkan dalam diri saya hanya 2, kami menang atau kami belajar. Jadi kami merasa tidak pernah kalah, kami menang atau kami belajar. Maka dari itu kami bagaimana menyusun strategi selanjutnya, karena di babak semifinal alhamdulillah kami berhasil mengalahkan Uinam ya, mengalahkan Uinam, dan pada akhirnya kami bertemu kembali di babak grand final dengan Universitas Samratulangi Manado yang tadi mengalahkan kami di babak penyisihan. Perasaannya sangat kuat, dinamikanya sangat kuat. Bahkan sebelum babak semifinal itu pertama kali saya mengkonsumsi yang namanya Proma. Nah, pertama kali saya sakit mah di sana. Kenapa teman-teman? Karena nasi tidak mau masuk, pikiran sangat berat sekali lah pressure-nya. Dan kami buktikan di babak semifinal. Ya, kalau teman-teman selalu katakan bisa, alhamdulillah bisa. Kami bisa mengalahkan Universitas Samratulangi Manado di babak grand final, dan kami dinobatkan menjadi juara 1 dan best speaker di lomba debat di Sinjai. Kalau dinamika pribadi nih lucu nih ya teman-teman di Pekalongan. Ini harus buka-bukaan ya. Ini di Pekalongan teman-teman, kami harus menggunakan pesawat ya. Dan itu first time saya, pertama kali saya naik pesawat. Dan ya sebelum naik pesawat saya sudah pucat. saya udah menunggu di bandara tuh. Aduh, bagaimana nih pesawat aduh. Dan pada saatnya di pesawat ya itu perasaannya pucat, keringat dingin, kaget dan segala macamnya baku campur. Dan ya respon teman saya mengetahui saya, teman-teman saya. By dia itu takut ketinggian guys. Dan itu ya dinamika kami. Mungkin ada dari Anu. Kalau saya langsung ke dinamika di Pekalongan sih, benar-benar pressure-nya banget ya. Karena kan kita flight-nya tanggal 17, tandingnya tanggal 18. Jadi kita tuh coach kami bilang sampai jangan ada tidur, cash building. Sampai kita kan sampainya jam 2 malam ya. Jam 2 malam. Gak tahu, aku udah mandi. Habis itu aku benar-benar gak tidur. Tapi ternyata coachku sama kedua anak ini tidur. Masa buat ini kan bilang, bisa nggak sih? Kan soalnya kita langsung ke ini kan 1 hari full pertandingan guys, dan benar-benar pressure-nya ini banget. Nah terus kan alhamdulillah kita bisa nih ya. Pas kita masuk grand final, kita dikasih waktu cash building 10 menit. Tapi ternyata guys, mereka tuh ambil waktunya itu pas kita nggak ada. Jadi otomatis waktu kita cash building itu sisa 6 menit. Dan musinya itu impromptu. Bayangin gimana persiapannya. Jadi coach kami tuh suruh print undang-undang sama ada view nggak sih kayak gitu. Terus kita cuma bawa kertas itu doang buat mosi terkait dengan kekerasan seksual. Waktu 6 menit. Nah aku bilang gimana ya ini P1 itu karena nih P1 yang bakal bicara pertama. Iya betul. Pro nih. Jadi otomatis pressure-nya aduh gimana ya. Tapi ternyata kita bisa nih. Walaupun awal-awal sempat kayak down kan karena kita belum ada persiapan. Tapi ketika kita lihat lawan, ternyata kita bisa. Bisa. Ada percaya diri banget. Jadi walaupun kita ada pressure nih, pas kita ketemu dengan lawan kita yang ternyata mereka juga nggak bisa, ya udah kita bisa. Guys, seneng banget. Ya Allah kak, benar-benar tuh lika-likunya benar-benar. Bener sih. sekali. Oke kak, terima kasih. Tapi sebelum kita akhiri, bisa tidak dari kakak ini adakah target selanjutnya setelah 2 kemenangan ini? Bu, banyak sekali ya. Mungkin dari satu kali yang paling muda ini. Oke ya, terkait dengan target, aku kan masih semester 6, mereka berdua bakal selesai. Otomatis kan chemistry tim kami kan udah terbentuk dari kemarin dari beberapa lomba. Oh iya,
kami itu sebenarnya tim apa ya istilahnya? Tim utama. Tim utama, dan udah sering banget ikut lomba baik itu offline maupun online. Nah, terkait target ya, sebenarnya agak berpengaruh banget secara personal aku, apalagi mereka kan bakal selesai. Otomatis aku harus menyesuaikan diri lagi dengan tim-tim baru, tapi yang namanya udah juara debat nasional ya otomatis harus bisa menyesuaikan dong. Harus bisa menyesuaikan dong. Siapapun nanti tim aku, yang paling aku targetkan minimal kalau tidak bisa sejajar dengan mereka, ya lebih lah. Pokoknya apapun yang terbaik untuk komunitas kami, untuk instansi kami, kampus tercinta kami, akan selalu kami usahakan yang terbaik dan maksimal sih. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya, khususnya bagi saya sama Nugra yang sudah semester 8 ini ya, tahun ini harus lulus. Jadi sisa waktu kami kurang lebih 3-4 bulan lagi untuk mengikuti perlombaan. Makanya kalau kita berbicara mengenai target, tentunya setiap perlombaan nanti ke depannya kami akan terus target untuk juara 1 dan best speaker. Kenapa? Karena pada saat momen saat ini kami sudah merasa bahwa siapapun lawan di depan kami akan kami bawa habis, mau di kampus besar dan segala macamnya, kampus ternama. Kami selalu yakin dengan diri kami, makanya kita selalu pasang target tinggi agar juga memotivasi bagi kami semua. Dan selanjutnya satu target utama dari Bapak Warid 3 dan juga Bapak Warid 3 ini selalu memberikan kami support yang sangat luar biasa dalam berbagai hal. Jadi semua prestasi-prestasi kami di stadium itu tentu ada support yang sangat luar biasa dari Bapak Warid 3 dan juga Bapak pimpinan-pimpinan dari kampus. Di mana kemarin kami bertemu dengan Bapak Warid 3, Bapak Emil Rusdi. Beliau menyatakan bahwa satu target utama bagi tim kami di tahun ini yakni juara 1 dan best speaker Poros Intim tahun 2026 yang akan dilaksanakan di UIN Palu. Jadi itu target besar kami di paling dekat ini, dan itu akan kami maksimalkan. Kami akan mulai latihan kembali mulai saat ini sampai nanti di perlombaan proses tersebut. Mengapa? Karena kami tidak pernah merasa puas dengan setiap apa yang kami raih. Kami tidak pernah merasa jumawa, oh kami sudah jago, kami tidak perlu latihan segala macamnya. Tetapi setiap perlombaan akan kami lakukan secara maksimal dengan persiapan juga dengan maksimal. Seperti itu. Oke, hampir sejalan sih dengan yang perkataan dari Derry ya. Sebagai semester 8, waktu terbatas, tentunya target-target kedepannya tuh harus lebih baik lagi. Terkait dengan lomba-lomba ya, kami tuh selalu mengusahakan minimal juara 1. Dan tapi untuk memperoleh itu kan nggak mudah ya. Kita harus sparring, memberikan waktu yang benar-benar effort banget. Biasanya tuh kami bahkan sampai bermalam di secret kalau kayak gini. Tapi memang betul sih, ketika kita ingin mencapai suatu tujuan yang besar, tentunya ada hal yang dikorbankan, dan memang usahanya kita tuh nggak boleh setengah-setengah gitu. Itu aja sih dari aku. Oke, selanjutnya apa pesan untuk mahasiswa yang ingin berprestasi lewat lomba debat juga, Kak? Apalagi kan nanti ada mahasiswa baru lagi kan? Ya, betul. Dari aku dulu. Ya. Untuk mahasiswa baru maupun yang masih semester awal nih, jadikan ruang debat ini ataupun ruang di kampus ini untuk kalian bertumbuh. Jadi kalian jangan cuma sekedar kuliah aja, tapi juga jadikan tempat ini untuk kalian berprestasi, membanggakan diri sendiri ya tentunya, untuk kemudian membuktikan kepada orang-orang terdekat, orang terluar. Terus juga terkait dengan ketakutan-ketakutan, coba untuk melupakan itu, ataupun kalian jangan terfokus pada ketakutan itu sendiri, karena kalau kita terjebak pada ketakutan maka kita tidak akan pernah berkembang. Ya, itu aja sih. Ya, kalau dari saya pribadi ya, khususnya teman-teman mahasiswa yang lain dan juga terkhusus bagi mahasiswa baru ya yang pare-pare, kalau kita berbicara mengenai debat, teman-teman, seperti saya katakan tadi bahwa debat bukan hanya berbicara seni kita dalam berbicara, dalam berargumentasi, namun seni juga dalam berpikir dan juga berpikir kritis dan cepat. Maka dari itu saya harap teman-teman dimanapun lembaganya nanti teman-teman berproses, maka cari apa yang teman-teman memberikan manfaat bagi dirinya teman-teman sekalian. Apa itu bisa menambah public speaking teman-teman, daya kritis teman-teman, dan segala macamnya. Namun di luar daripada itu, teman-teman juga berbicara mengenai stadium ya, berbicara mengenai stadium. Kalau bukan karena stadium, saya pikir saya tidak bisa menganalisis dengan tajam
saya kurang lomba bicara dan segala macamnya. Dan di stadium inilah kami dibentuk bagaimana teman-teman, bagaimana kami bisa berpikir secara kritis, bagaimana kami bisa percaya diri, tampil secara maksimal dan segala macamnya. Jadi pesan saya bagi teman-teman khususnya mahasiswa baru nantinya, keluarlah dari zona nyamannya kalian, jangan hanya tinggal tidur di kos, tapi cari apa yang bisa bermanfaat bagi dirinya kalian, karena saya yakin dan percaya pembelajaran di kelas itu tidak cukup untuk bagaimana teman-teman melawan kerasnya perkembangan zaman, namun teman-teman juga harus berproses di luar kelas dimanapun lomba teman-teman. Namun saya pesankan jangan lupa masuk di stadion. Promosi ya. Kalau saya pribadi sih secara umum aja ya. Untuk utamanya khusus untuk adik-adik maba nantinya, secara pribadi ya, sejak saya semester 1 itu tidak pernah berhenti mencoba hal-hal baru. Nah adik-adik, kebanyakan ya penyakit mahasiswa sekarang ini itu karena takut entah itu takut mencoba, takut hal-hal baru dan sebagainya. Nah adik-adik, ketika kalian menjadi mahasiswa, hal yang paling penting itu adalah gunakan kesempatan sebaik mungkin. Kalau kesempatan tidak datang, kita yang jemput kesempatan itu. Betul banget. Nah, kita yang jemput kesempatan tersebut. Nah, kalau kesempatannya udah datang di depan kalian, di tangan kalian bahkan, itu konsisten, laksanakan dengan konsisten. Percuma kalau adik-adik itu misalnya ikut dalam satu lembaga misalnya atau kelompok misalnya hanya karena ikut dengan temannya, hanya karena temannya lebih dulu bersinar dari diri kalian, otomatis di tengah perjalanannya kalian beda nasib, langsung berhenti deh. Nah hal-hal seperti itulah, hal-hal sepele itulah yang akan membuat adik-adik susah untuk beradaptasi. Artinya apa? Adik-adik di dunia kerja, di dunia misalnya di dunia korporat ya, misalnya di perusahaan itu sedang di luar itu sangat membutuhkan orang yang cekatan. Selain cekatan, konsisten. Selain konsisten, mampu beradaptasi dengan cepat. Nah hal-hal seperti inilah bisa kita dapat di dunia perkuliahan. Nah adik-adik, saya juga menutup kemungkinan stadium itu sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap saya pribadi ya. Utamanya kalau saya presentasi di kelas itu harus betul-betul menggunakan diksi kata yang benar-benar sesuai dengan EYD, KBBI misalnya. Kalau saya tidak dapat dengan kata yang betul dan baik dan benar itu, saya ada rasa keraguan untuk menyampaikan diksi kata tersebut. Bahkan hal sepele nih, saya kan suka story ya di WA maupun di IG. Pokoknya kalau saya buat caption itu harus betul-betul sesuai dengan KBBI. Nah hal-hal sepele seperti itulah yang nantinya akan berpengaruh banget ke kehidupan adik-adik. Otomatis apapun yang menjadi tantangan di depan nantinya, usahakan untuk kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosionalnya mampu beradaptasi dengan hal-hal seperti itu sih, gitu. Nah, betul sekali teman-teman. Kalau bisa, keluarlah dari zona nyaman kalian. Jangan terus berada di sana. Nah, carilah pengalaman agar kalian bisa berkembang. Apalagi nih orang-orang yang memang berpikir kalau mereka itu tidak bisa. Seharusnya mereka misalkan memanfaatkan peluang yang ada. Betul gitu. banget. Nah, jangan sampai gara-gara gagal saja. Nah, kita langsung ngedal gitu. Betul. Kita bisa bangkit lagi, kita bisa berjuang lagi gitu kan. Oke Kak, terima kasih atas semua saran-sarannya, tips-tipsnya, serta pengalaman-pengalaman yang telah dibagikan. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada Kak closing statement untuk momen kita ini. Boleh. Oke, teman-teman, closing statement ya dari saya mewakili teman-teman yang lain. Pertama, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh elemen yang telah mensupport kami, dan karena support itulah sehingga kami bisa berprestasi. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur pimpinan khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Dalam hal ini Kaprodi kami, dalam hal ini Ibu Dekan, Wakil Dekan, dan semua macam unsur pimpinan di faksi. Kasihkan atas segala bentuk pengorbanan waktu, pikiran, dan segala macamnya yang terus bagaimana membimbing kami sehingga kami bisa berprestasi. Karena
kami berprestasi ini juga campur tangan dari para coach-coach tersebut. Bagaimana dia meluangkan waktunya, tenaganya untuk terus memimpin kami. Dan semoga setelah nanti kami selesai juga bisa ada penerus untuk kedepannya, dan terus bagaimana kampus Seju Tosca IAIN Parepare itu selalu dikenal